12. Pengkhianatan Tia. Aku sangat penasaran dengan kondisi yang kualami, karena setelah setahun menikah dengan Tia, dia belum mampu memberiku keturunan. Aku tidak mengerti kenapa dia belum menunjukkan adanya tanda-tanda kehamilan. Padahal aku berharap setelah menikah dengannya, dia akan melahirkan anak untukku. Namun, kenyataan tidak seindah harapan. Oleh karena rasa penasaran, aku pun memeriksakan diri ke dokter. Setelah mendengar penjelasannya, hati ini sangat sakit dan hancur. Dokter itu mengatakan kalau aku tidak memiliki harapan untuk memiliki keturunan. Aku dinyatakan mandul. Selama ini, aku dan keluarga selalu menyalahkan Tari. Keluargaku beranggapan kalau Tari tidak mampu memberikan keturunan. Namun, ternyata mereka salah. Karena kenyataannya akulah yang bermasalah dalam rumah tangga yang telah kami jalani selama 4 tahun terakhir ini. Akan tetapi, kenyataan ini aku rahasiakan dari keluarga, bahkan Tari dan Tia tidak tahu tentang keadaanku yang sebenarnya. Aku tidak ingin dianggap tidak berguna oleh mereka. Sudah dapat kubayangkan bagaimana reaksi Tari jika mengetahui hal ini. 2 bulan setelah memeriksa kondisiku, tiba-tiba Tia memberikan sebuah alat tes kehamilan kepadaku. Aku sontak kaget dan tidak percaya dengan apa yang terlihat di depan mata. 2 garis merah. Tia positif hamil. Akhirnya, kita akan segera memiliki momongan, Mas. Ini harapan yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini. Tia bersandar di bahuku dengan tingkah manjanya sambil berbaring di tempat tidur. Ini tidak mungkin. Tukasku lalu menjauh dari Tia. Kamu kenapa, Mas? Seharusnya kamu senang karena impian kamu selama ini akan menjadi kenyataan. Tia tampak sangat heran melihat sikapku. Aku mengingat kembali apa yang telah Tari ucapkan kala itu. Apa maksud tuduhan Tari yang mengatakan kalau Tia adalah wanita yang tidak memiliki harga diri? Dia juga berkata bahwa aku akan menyesal karena lebih memilih Tia dibandingkan dirinya. Pertanda apa ini sebenarnya? Kenapa Tia bisa hamil, sedangkan dokter telah memvonis diriku tidak akan mungkin memiliki keturunan? Kenapa kamu bisa hamil? Aku ingin tahu kebenarannya. Kok kamu nanyanya gitu, Mas? Kita ini suami istri. Sudah sewajarnya aku pasti akan hamil. Hamil anak kamu. Kamu bohong. Kamu pasti sudah melakukan pengkhianatan di belakangku. Aku tidak mungkin percaya dengan pengakuan Tia setelah mengetahui kondisiku yang sebenarnya. Maksud kamu apa, Mas? Aku tidak akan mungkin memiliki keturunan. Akhirnya, aku pun mengeluarkan kalimat menyakitkan itu. Apa? Aku gak ngerti apa maksud kamu. Aku mandul. Puas kamu. Aku terpaksa mengakui keadaanku kepada Tia. Tiba-tiba, wajah Tia mengalami perubahan. Terlihat seperti orang kebingungan. Aku menaruh curiga kepadanya, karena kehamilannya telah membuktikan bahwa dia tidak setia kepadaku. Kamu tega berkhianat di belakangku. Aku sudah salah menilaimu. Selama ini, aku memberikan cintaku padamu dan mempertahankanmu. Aku sangat kecewa dengan apa yang Tia lakukan. Siapa yang berkhianat, Mas? Ini anak kamu. Dia meraih tanganku, lalu mendekatkan ke perutnya. Aku menarik tanganku lalu mendorong Tia. Aku pun beranjak, kemudian meninggalkannya. Waktu menunjukkan pukul 10:06 WIB malam. Aku kembali pulang ke rumah untuk menanyakan tentang Tia kepada Tari. Setelah tiba di depan rumah, aku pun mengetuk pintu. Tidak sampai 2 menit, Tari akhirnya membukakan pintu untukku dengan wajah yang tampak sangat kesal. Tanpa basa-basi, aku langsung meraih tangannya. Aku mau ngomong penting, ucapku, lalu dia pun menghentikan langkahnya.
Lepasin, jangan sentuh aku. Dia menepiskan tanganku. Iya, aku lepasin. Aku melepaskan genggaman. Tari yang dulu sungguh sangat jauh berbeda dengan Tari yang sekarang. Dia sangat berani membantah dan bahkan menghindariku. Aku mau tanya tentang ucapan kamu yang dulu. Aku kembali membuka pembicaraan. Yang mana? Tanya wanita itu dengan nada ketus. Tuduhanmu tentang Tia. Saat itu kamu bilang kalau dia tidak punya harga diri. Kenyataannya memang begitu. Maksud kamu apa? Aku sangat penasaran. Dia merebut suami orang. Itu namanya apa kalau bukan cewek tidak punya harga diri? Stop, Tari. Kenapa kamu begitu membenci Tia? Hahaha. Pertanyaan kamu sangat lucu. Kamu hanya membuang-buang waktuku di sini. Aku mau tidur. Dia pun melangkah, tetapi aku menarik tubuhnya ke pelukanku. Dia meronta dengan kuat, tetapi aku tetap tidak peduli. Aku berusaha untuk mendekapnya. Aku tidak tahu kenapa tiba-tiba dia terlihat sangat memesona malam ini. Lepasin aku, Mas. Dia berusaha untuk melepaskan diri. Aku tidak akan lepasin jika kamu selalu menghindar dariku. Aku heran melihat perubahanmu yang sekarang. Kenapa kamu semakin berani menentangku? Aku bilang lepasin. Sudah cukup penderitaan yang kamu berikan padaku. Aku sudah muak melihat sikapmu. Aku ingin secepatnya pergi dari hidupmu. Kenapa kamu tidak segera menceraikanku? Dia meronta sekuat tenaga hingga lepas dari pelukanku. Tidak semudah itu kamu lepas dariku, karena kamu harus merasakan pembalasan sakit hati atas tuduhan ayahmu. Aku masih tetap dengan niat awal menikahinya. Tuduhan apa maksud kamu? Ayahmu mengatakan aku laki-laki tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, aku akan membuktikan ucapan ayahmu. Aku pun mengatakan apa yang aku pendam selama ini. Hanya karena itu, kamu tega berlaku kasar padaku. Berpura-pura di depanku. Kamu tidak lebih dari pecundang. Aku berharap semoga suatu saat kamu mendapatkan karma atas perbuatanmu padaku. Cih, kamu selalu merasa paling benar dan sok suci. Padahal aku tahu apa yang kamu lakukan di belakangku. Maksud kamu apa? Kamu pikir selama ini aku tidak tahu kalau kamu masih berhubungan dengan Surya, laki-laki yang diinginkan ayahmu? Yang pasti, aku bertemu dengannya tidak punya niat seperti yang kamu lakukan dengan Tia. Jadi, kamu pikir apa yang kamu lakukan itu benar? Menemui laki-laki lain tanpa sepengetahuan suami. Kamu tidak pantas disebut sebagai suami. Ingin rasanya memberikan pelajaran kepadanya, tetapi niat itu aku urungkan. Itu sama saja mempermudah dirinya lepas dari genggamanku. Niat hati ingin menanyakan tentang Tia kepadanya, tetapi dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia membangkitkan emosiku untuk bersikap kasar kepadanya. Sekarang aku sudah yakin dengan perubahannya. Dia berani menjadi lebih kuat pasti karena Surya. Seminggu yang lalu, aku tidak sengaja melihat Tari dan Surya sedang duduk menikmati makan siang di salah satu warung makan di kota ini. Dari jauh, aku memperhatikan keakraban mereka. Tari tampak sangat bahagia saat berada di dekat Surya. Aku tidak suka melihat pemandangan itu. Tari tidak akan kubiarkan hidup bahagia. Dia harus menderita. Aku tidak akan pernah rela jika Tari harus bersatu dengan Surya. Aku makin bersekukuh untuk tidak menceraikan Tari. Setelah aku menyaksikan pertemuan Tari dan Surya kala itu, Tari makin berani membantah dan menentangku. Sungguh, aku tidak akan pernah terima sikap dia yang seperti itu. Apakah Surya akan berhasil membantu Tari lepas dari Damar?